Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi takarrama alaina min ni'amin la tuhsa. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yahtim lana wa lakum bil husna wa an yaj'alana mimman ittaba'a nabiyal huda. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad dzu syafa'atil uzma wa ala alihi wa ashabihi ala darbil masa, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Ustadzunal Mahbub Ustadz Hananto Widyaksono selaku Kepala Sekolah SMP IT Thamratul Fuad. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Al-Ustadz Utoyo selaku Ketua Yayasan Thamratul Fuad. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Al-Ustadz Darkono Umar Abdul Hamid selaku Pengurus Cabang Qiraati Kabupaten Pemalang. Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Al-Ustadz Anwar Kuswantoro selaku Pengurus Qiraati Kecamatan Pemalang. Dan juga yang saya hormati dan saya ta'zimi, wabil khusus Ibu Hajah Siti Badriah selaku Pengawas PAI SMP IT Thamratul Fuad. Juga yang saya hormati dan saya ta'zimi seluruh Dewan Guru, para Ustadz, Ustadzah SMP IT Thamratul Fuad, dan juga para wali santri mukhatim dan seluruh santriwan santriwati SMP IT Thamratul Fuad. Mata'anallah fi tuli hayatihim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan hidayah dan inayah, yang telah mengkaruniakan kita sehat walafiat sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat, di tempat yang insya Allah menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah, di tempat yang insya Allah menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, di tempat yang insya Allah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, di tempat yang insya Allah menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau menyabdakan di dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini keterangan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebuah pesan dan kabar bahagia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Kita hidup di zaman yang tidak dihadiri oleh Rasulullah secara zahir. Kita hidup di zaman
walaupun kita umat Nabi Muhammad, tapi secara zahir keberadaan Nabi Muhammad tidak bersama kita. Berbeda dengan para anbiya, para nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya. Tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat meninggalkan kalam suci Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang Al-Quran tersebut dijaga oleh Allah walaupun sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kitab-kitab Allah itu diturunkan lebih dari 100 kitab. Ada yang maknanya sahifah, hanya tulisan, ada yang maknanya kitab. Tapi para ulama sepakat dari 100 kitab lebih, yang mu'tamad, yang dipilih oleh Allah, yang masyhur hanya 4. Kita tahu kitab Taurat, kita tahu kitab Zabur, kita tahu kitab Injil. Mereka dijaga oleh Allah bersamaan dengan para nabinya. Ketika nabinya sudah wafat, Nabi Isa sudah wafat, kitab Injil sudah tidak murni lagi, Bapak Ibu. Ketika kitab Taurat, nabinya sudah wafat, kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Begitu juga kitab Zabur. Ketika nabinya wafat, penjagaan Allah terhadap kitab Zabur pun sudah tidak murni lagi. Banyak perubahan. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Hanya satu kitab, satu-satunya kitab yang pembawanya baginda Nabi Muhammad, nabinya sudah wafat, tapi kitabnya sampai sekarang tetap terjaga. Kitabnya tidak terkurang apapun, kitabnya tidak ada perubahan apapun, walaupun dengan perubahan zaman yang kita lewati, kitabnya tetap sama, ajarannya tetap sama. Itu yang dibawa oleh para ulama-ulama, yang disampaikan oleh para ulama, yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup kita dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, dalam bermuamalat kepada sesama, dalam bertetangga, semuanya komplit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Al-Quran ini dibacakan oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril, langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, bukan milik Nabi, tapi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis yang jaga siapa? Allah. Dan yang mengagungkan miliknya Allah akan diagungkan oleh Allah. Prinsip hidup, mau selamat, mau bahagia, mau sejahtera, mau tenang, mau nyaman, mau senang, mau barokah, mau manfaat, cuma satu prinsipnya: ikutin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling mulia di antara perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Bagaimana tidak? Karena kita mengemban satu kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh salafun saleh, dilanjutkan oleh para ulama sampai kepada tangan kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kabar gembira buat kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
sebaik-baiknya kalian. Apa maksudnya sebaik-baiknya kalian dari baginda Nabi Muhammad? Kita harus sadar betul bahwa setiap generasi pasti ada generasi emasnya. Setiap zaman pasti ada zaman emasnya. Betul, Nabi mengatakan khairul garni. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kemudian zaman sahabat Rasulullah SAW. Kemudian zaman setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak menutup kebahagiaan untuk kita. Nabi Muhammad memberikan optimis kepada kita. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada kita. Enggak. Sebaik-baiknya zaman betul sudah dilewati oleh Nabi dan sahabatnya, tapi juga Nabi mengatakan kepada kita, hati-hati, ada generasi emas, ada generasi yang terbaik, ada generasi yang mulia. Siapa itu? Mereka yang belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama boleh beda lah, ada Gen Z, ada Gen milenial, ada apa lagi sekarang Pak? Alpha, mungkin sebentar lagi Vario, mungkin sebentar lagi. Nama boleh beda, tapi ajaran tetap yang dibawa adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang kalau kita lihat generasi sekarang Pak, kalau kita ngikutin namanya, orang cenderung pengen hidup modern. Kalau sudah hidup modern, mereka akan jauh dari Nabi Muhammad. Seakan-akan mereka yang ikuti ajaran Nabi Muhammad terlalu jadul, terlalu kuno, terlalu ketinggalan zaman. Sehingga maaf, banyak anak-anak muda yang sekarang, milenial kah, alpha kah, atau zikah, mereka itu sedikit demi sedikit dijauhkan dengan nabinya tanpa sadar. Bukan mereka juga, orang tuanya juga ikut dijauhkan dengan nabinya. Kita lihat, alhamdulillah di Pemalang ada SDIT, ada Al-Irsyad, ada SMPIT, ada sekolah-sekolah MTSN, boarding school, ada MAN boarding school. Alhamdulillah, ini mengikat satu sama lain untuk menghubungkan tali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya enggak mengatakan yang lain tidak baik. Yang baik adalah mereka yang punya hubungan ikatan kepada Nabi Muhammad. Betul? Yang baik itu. Ucapan-ucapan ini yang sekarang di zaman modern, maaf, saya beberapa kali ketemu sama orang tentang adab dan akhlak. Ketika kita sampaikan, orang tuanya nggak ngajarkan. Di zaman dahulu, bahkan dari hal yang kecil kita menerima sesuatu hadiah, orang tua negor kalau kita pakai tangan kiri. Dek, astone, tangannya yang betul kalau nerima pakai tangan kanan, balikin. Itu orang tua dulu punya peran penting dalam didikan kepada anak. Betul? Betul? Orang tua sekarang pun sudah beda. Anak menerima sesuatu dengan tangan kiri, orang tuanya nggak nyuruh balikin, nggak negor anaknya, dek balikin, ulangi, pakai tangan yang kanan. Enggak, dilos saja sudah, dibiarkan saja sama orang tuanya. Sehingga lama-lama dari kecil karena orang tuanya membiarkan, anaknya pun hilang daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit mereka mengikuti metode modern tapi meninggalkan baginda Nabi Muhammad. Mau modern, mau model apapun, kalau dia meninggalkan Nabi Muhammad gak akan mendapatkan kebahagiaan. Mau modern model apapun, dia meninggalkan ajaran syariat Nabi Muhammad gak bakal hidupnya tenang. Tenangnya secara zahir, tapi batinnya rusak. Nah, alhamdulillah ini ada wadah baik di kota Pemalang. Alhamdulillah ada SMPIT, di dalamnya diajarkan Al-Quran, diajarkan bacaan tajwid, diajarkan bagaimana cara akhlak,
Bagaimana diajarkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Cukup? Enggak cukup. Jangan dikira ketika kita memasukkan anak ke sekolah yang Islami, yang sekolahnya mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan syariat Nabi Muhammad, terus orang tuanya terlepas. Seakan-akan sudah ini saya titipkan ke bapak anak saya, biar anak saya jadi orang yang baik, orang soleh, hafid Quran. Enggak bisa seperti itu. Peran orang tua juga besar di sini. Saya selalu sampaikan di madrasah, di TPQ, di pondok, saya sampaikan. Orang tua yang menitipkan anak ke tempat yang baik bukan berarti berlepas diri, tapi orang tuanya juga punya pantauan, punya perhatian yang lebih. Terkadang giliran anak sudah sekolah jam 1, jam 7, jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Orang tua anaknya pulang, udahlah capek, kesian. Biarin. Capek, biarin istirahat tidur. Betul? Dilepas sama orang tuanya. Nanti mau main handphone, udahlah biarin. Kesian dari pagi sekolah belajar sampai jam 4. Kesian kasih waktu untuk ya. Kamu kesian di dunia, nggak kesian nanti di akhirat. Jam 7 sampai jam 4 dia terjaga. Setengah jam saja salah pergaulan, hancur itu yang jam 7 sampai jam 4. Orang yang mondok 11 bulan di pondok, libur 1 bulan, Pak, itu masukkan ke pondok lagi seperti orang yang baru pertama mondok. Sholatnya nggak terjaga, bangunnya susah, diomonginnya, ngebantah sama ustadznya, apa? Perubahannya dahsyat. 11 bulan dia duduk di pondok, istiqomah, sholat malamnya terjaga. 1 bulan pulang di rumah, 11 bulannya gugur. Ini yang terjadi, Pak. Kenapa? Karena tetap peran orang tua tidak bisa terlepas dalam didikan anak. Makanya orang-orang tua dahulu ketika anaknya belajar, pulang dari tempat pelajarannya ditanya, tadi belajarnya apa, Dek? Ustadznya ngajarin apa, Dek? Gurunya ngajarin apa, Dek? Orang tua sekarang sudah kayak melihara burung, Pak. Yang penting kasih makan gemuk. Maaf nih, agak pedes, tapi faktanya seperti itu. Nggak ada peliharaan batin, nggak ada didudukkan sama orang tuanya. Bagaimana pelajarannya tadi? Paham nggak kamu? Coba mama ajarin tadi kamu belajar apa? Anaknya merasa dibutuhkan sama orang tuanya, merasa diperhatikan dalam tarbiyahnya, merasa diperhatikan dalam pendidikan yang dapatkan dari sekolah tadi. Anaknya merasa dibutuhkan, sehingga apa? Ilmu yang didapatkan dari sekolah sampai rumah dijaga sama anaknya. Takut nanti ibu nanya, takut nanti bapak nanya, masih disiapkan. Nah, kalau sekarang udah pulang, udah Dek pulang ya, udah sana makan, mandi, istirahat, udah ada interaksi tanya, betul. Apa salah ngomong ini saya? Betul, Bu. Betul, kenyataannya seperti itu. Ini saya menceritakan yang saya alami dan saya lihat. Sehingga akhirnya orang tua terkadang nyalahkan pendidikan di sekolahnya. Ini nggak beres ini ustadznya. Anak saya kok disekolahkan di pondok ke 6 tahun, 3 tahun kok hasilnya seperti ini. Didikannya di pondok sudah betul, didikannya di sekolah sudah betul. Selagi dia belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah generasi terbaik. Begitu terus, generasi terbaik akan muncul di setiap umatnya Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, memberikan peringatan. Kalau Nabi memberikan kabar gembira, Allah memberikan peringatan, Allah memberikan teguran, Allah mengingatkan kita. Apa peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati-hati bagi mereka yang berpaling dari Allah, yang lalai terhadap Allah, yang gak mau baca kitabnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan aku turunkan kepada mereka setan untuk menemani kehidupan mereka. Mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang melepaskan dirinya dari kitabnya Allah, yang nggak mau berpegangan dengan kitabnya Allah, yang nggak mau menjalankan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa janji Allah dalam Al-Quran? Akan aku turunkan kepada mereka satu setan yang selalu menemaninya. Makanya bisa dipastikan orang yang jauh dari Al-Quran temannya cuma setan. Tuh yang ngomong bukan saya kok, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya seperti itu. Mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala syaiton lahu qarin, dijadikan setan sebagai sahabatnya. Ya kalau setan sahabatnya, nanti nafsunya yang keluar nafsu apa? Nafsu yang jelek. Bukan nafsu mutmainnah. Yang keluar nafsu yang jelek. Yang keluar amal-amal yang buruk, yang keluar maksiat, yang keluar lisan yang kotor, yang keluar hati yang jelek, yang keluar mata yang jelek dalam melihat, yang keluar telinga yang jelek dalam mendengar. Kenapa? Ya, karena janji Allah, mereka yang berpaling dariku, tidak membaca kitabku, berpaling dari zikir kepada Allah, tidak ingat terhadapku, Allah akan turunkan kepada orang tersebut setan. Nggak cukup diturunkan oleh Allah, dan setan tersebut dijadikan sahabat bagi orang tersebut. Sudah jelas pasti mereka yang jauh dari Al-Quran temannya siapa Pak? Setan. Kira-kira kalau temannya setan ngarahin antum kemana? Ke surga apa ke neraka? Kalau kira-kira temannya setan itu ngarahin antum untuk cinta Allah atau cinta dunia? Kalau temannya setan kira-kira ngarahin antum untuk peduli ke akhirat atau peduli ke dunia? Kalau kira-kira temannya setan itu ngarahin antum untuk masuk ke neraka atau ke surga? Neraka. Karena temannya setan. Nah, makanya penting, fondasi utama. Makanya temanya saja Al-Quran di dalam hati. Iya. Karena itu poin paling penting dalam kehidupan. Pertama, sumber afdalul ibadah, kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya ibadah untuk umatku adalah pembacaan Al-Quran. Nggak ada ibadah yang baik setelah fardu kecuali pembacaan Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran kitabnya Allah, di dalamnya ruhnya Allah. Kalau kita pahami itu Al-Quran itu seakan-akan kita sedang sama Allah. Semuanya ada. Mau cari apa? Ada. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, andai saja Al-Quran itu tidak dibacakan oleh Nabi Muhammad, nggak akan ada orang yang mampu baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini kalamnya Allah. Karena ini kalamnya Allah. Kalimat dari Allah. Ucapannya Allah. Nggak mungkin manusia seperti kita bisa mampu baca. Alhamdulillahnya dibacakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah siapa? Manusia. Golongannya manusia, sama seperti kita. Basyarun. Kita manusia. Nabi Muhammad manusia. Sehingga berkahnya Nabi Muhammad membaca Al-Quran, sampai detik ini kita mampu membaca Al-Quran. Permasalahannya, ya ada permasalahannya. Kita baca Al-Quran gak seperti mereka dulu baca Al-Quran. Sahabat Umar bin Khattab, siapa yang gak kenal dengan sahabat Umar bin Khattab? Tegas, pemberani, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, salah, salah, benar, benar. Gak ada takut-takutan itu sahabat Umar bin Khattab. Beliau kalau masuk ke dalam pasar, ngelihat ada timbangan yang dirugikan, beliau ngomong, oh ini timbangan haram, ini ada penipuan, ini ada riba, ini ada ini. Sahabat Umar bin Khattab gak pernah takut. Kalau sudah hukum, urusan hukum, ini halal, ini haram, haram. Tegas, pemberani. Bahkan di dalam riwayat mengatakan, setan pun takut melewati jalan yang sudah dilewatin oleh Umar bin Khattab. Coba bayangkan, ini jalan dilewatin oleh Umar bin Khattab, setan nggak mau lewat jalan ini. Jalannya saja nggak mau dilewatin. Kenapa? Saking wibawanya sahabat Umar bin Khattab. Tapi Bu, Pak, sahabat Umar bin Khattab ketika baca Al-Quran pingsan, nangis. Kalau baca ayat-ayat tentang wa'id, peringatan dari Allah, mereka yang melanggar perintahnya Allah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baca Quran nangis jatuh, pingsan.
Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang terkenal punya wibawa yang luar biasa, kalau sudah baca Al-Quran pingsan jatuh. Kenapa? Ya, karena mereka membaca menyadari betul apa yang dibaca adalah kalamullah. Ini yang PR buat kita. Kenapa kita baca Al-Quran kok biasa-biasa saja? Betul? Betul, Bu? Betul tidak ini? Nah, kata ulama, saya heran. Ajibtu liman qara al-Quran. Saya heran sama mereka yang baca Al-Quran kok masih ada kegelisahan dalam hatinya. Saya heran untuk mereka yang membaca Al-Quran kok masih ada jenuh, sumpek, sedih dalam hatinya. Yang nggak mempan Qurannya atau yang nggak beres hatinya. Paham, Bu? Kita baca Quran kan, sama, semua orang baca Al-Quran. Saya mau tanya, sumpek nggak? Sumpek tetap sumpek. Gelisah nggak? Gelisah tetap gelisah. Betul? Kenapa kok bisa, Habib? Padahal yang dibaca adalah Al-Quran. Bahkan terkadang ketika kita baca Al-Quran, maaf, baca Al-Quran ini kita masih pakai waktu loh. Oh, sampai segini ya, setengah jam, habis itu kita keluar. Nggak nyaman dengan apa yang kita baca. Betul. Mereka para sahabat menghabiskan waktunya. Mereka para sahabat menghabiskan waktunya. Bahkan kalau andai ada yang menjual waktu, aku akan beli itu waktu untuk menghabiskannya membaca Al-Quran kalamullah. Kita baca Al-Quran pakai waktu malah. Makanya kelasnya beda memang, Pak. Kenapa kok Al-Quran dibaca sama orang dahulu mereka tentrem, nyaman, wala tubali, nggak mikirkan tentang masalah rezeki, nggak mikirkan masalah jodoh, nggak mikirkan kehidupan, enggak. Mereka asik-asik saja, yang penting bisa baca Al-Quran. Seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad Jamalul Lail, dia bilang begini, aku ketika membaca Al-Quran merasakan lezah, kenikmatan seperti manisnya madu. Sehingga ketika aku tutup Al-Quran, selesai baca Al-Quran, aku merasakan di lidahku merasa manisnya madu masih ada. Kita baca Al-Quran, ya Allah, kalau ada tawaran duit, kira-kira Al-Qurannya ditinggal nggak? Panjenengan sudah punya waktu, habis zuhur baca Al-Quran 1 juz, wajib habis zuhur 1 juz. Datang tamu habis zuhur, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ikut saya yuk. Kemana? Ya udah ikut saya. Oh, nggak bisa saya kalau sekarang, mungkin setengah jam lagi saya mau ada wadifah, ada biasa yang saya kerjakan. Saya biasa baca Al-Quran 1 juz, jadi saya nggak keluar kecuali baca Al-Quran 1. Oh ya sudah, saya tak ngajak yang lain. Sebenarnya saya mau ngajak ibu ke tempat ini, mau jual tanah, lumayan sih keuntungannya, dapat 5 juta, nanti bagi 2. Tapi kalau ibu nggak bisa ya sudah, saya tak ngajak yang lainnya. Berubah nggak kira-kira? Berubah nggak tuh? Berubah nggak kira-kira tuh? Kita punya wadifah istiqomah, habis zuhur 1 juz Al-Quran, ini datang tamu yang diutus oleh setan untuk ganggu kita, terus bilang begini, ya udah kalau ibu nggak bisa, saya tak ngajak ibu yang lain, barangkali ada yang bisa. Soalnya harus cairnya hari ini rencananya, dapat keuntungannya sih 5 juta, bagi 2 nggak apa-apalah. Kira-kira ninggalin nggak tuh yang 1 juz untuk 2,5 juta? Apa tetap jalanin 1 juz tapi kehilangan 2,5 juta? Itu Bu, itu Pak. Makanya ini temanya terlalu nampol menurut saya. Ini ustadznya ngasih tema terlalu nampol saya juga. Al-Quran ada dalam hati, ya Allah. Saya baca dalam satu kitab mengatakan begini, man safa qalbuhu lam yashba fi qiraatil Quran. Siapa yang hatinya bersih,
dia nggak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Kita dimasukkan grup one day one juz, sehari 1 juz saja keluar. Betul Bu? Ada nggak itu? Ada, alhamdulillah gerakan sekarang, masya Allah Pak. Kalau kita lihat Islam secara zahir sekarang meningkat, pendidikan luar biasa. Kalau secara zahir loh, ini Islam luar biasa. Anda lihat sekarang anak-anak sekolah keluaran dari SD negeri mesti milihnya pesantren, minimal boarding school. Bahkan orang tua sekarang tahu milih SD yang ngajarkan baca Al-Quran, tajwid, milihnya SDIT. Dulu mana mereka ngelirik? Enggak negeri. Sekarang mulai Pak, hampir mayoritas ibu kalau punya uang itu masukkan ke sekolah yang mengajarkan urusan agama yang lebih Al-Quran. Secara zahir Islamnya meningkat, tapi ada yang merosot di sini nih. Ini tadi bagaimana Al-Quran berada dalam hati. Ini yang merosot. Iya, sholat kita sholat. Iya, Al-Quran kita baca. Iya, kita baca. Tapi tadi, yasba enggak? Antum merasa kenyang enggak baca Al-Quran? Iya, 1 jam aja sudah merasa lama saya. Ini yang dikatakan oleh ulama, man sofa qalbuhu, mereka yang hatinya bersih. Apa artinya bersih? Mereka hatinya bersih dari penyakit. Apa penyakit hati? Hasud, iri, dengki, merasa paling hebat, ujub, bangga diri, itu penyakit hati. Mereka yang bersih dari penyakit hati nggak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Berarti mafhumnya, jika kita pahami, kalau mereka orang yang merasa kenyang membaca Al-Quran, berarti hatinya bersih apa jelek? Jelek. Mafhumnya kalau kita pahami, mereka yang hatinya bersih tidak akan pernah merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Lagi baca, enak-enak lagi baca. Habib, saya kan punya wadifah lain. Sudahlah, kamu itu jangan alasan bikin tameng pekerjaanmu menyembuhkan segalanya. Enggak Beb, saya kan juga punya kewajiban lain Beb. Saya kan makanin anak Beb. Saya kan punya anak yang harus saya urus. Kalau saya baca Al-Quran terus, anak saya bagaimana terlantar? Ya Allah, sudah, oke. Kalau begitu saya mau tanya, antum main handphone nggak? Antum buka handphone nggak? Ya buka Habib. Buka-buka TikTok? Iya buka Habib. Buka berita-berita? Buka Habib. Kalau lagi apa? Kalau lagi nganggur Habib. Ya sudah. Terus kalau antum pulang di rumah, ngapain? Ya nonton layangan putus lah. Ya. Terus apa lagi? Ya kumpul-kumpul Habib. Terus antum, ya kalau mau tidur saya buka-buka, scrolling, cari-cari apa. Berarti banyak waktu yang dipakai untuk buka handphone. Iya, bisa tuh buka handphone. Bisa kamu buka handphone. Bisa kamu lihat handphone. Bisa Habib. Kenapa baca Al-Quran nggak bisa? Kenapa kok giliran baca Al-Quran kamu pakai alasan saya kan punya tugas lain Habib. Saya hidup kan juga punya tanggung jawab, punya anak. Saya hidup juga punya anak, punya istri, harus saya kasih nafkah. Betul. Kamu kerjakan yang wajibnya, kasih nafkah, kamu kerja yang betul-betul itu ibadah. Tapi kan ada yang lainnya yang kamu kerjakan. Seakan-akan ini membaca Al-Quran menjadi sebab kamu tercegah dari memberikan nafkah kepada anak. Enggak. Kenapa enggak kamu pakai alasan ketika main handphone kamu katakan seperti itu? Maaf, saya enggak ada waktu main handphone. Saya ini punya kewajiban untuk memberikan nafkah anak dan istri. Giliran baca Al-Quran alasannya apa? Saya punya tanggung jawab. Giliran main handphone enggak bilang tuh saya punya tanggung jawab nafkah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Qastalani dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan apa? Ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang menjadikan engkau sebagai kekasihnya Allah? Kamu dipilih oleh Allah menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah, itu apa sebabnya? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ufaddilu amrullah, uqaddimu amrullah ala amri ghairih.
Aku selalu memprioritaskan urusan Allah. Aku selalu memprioritaskan urusan Allah ketimbang urusan yang lainnya. Sehingga Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Aku selalu mementingkan kepentingan Allah ketimbang kepentingan yang lainnya. Sehingga Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Sekarang saya mau tanya, ayo jawab dengan jujur. Kita ini di dalam hidup kita mementingkan Allah atau tidak? Yang kita pentingkan dalam hidup apakah Allah atau ada yang lainnya? Kalau Anda mengatakan ada yang lainnya selain Allah, maka Anda sudah berpaling dari Allah. Nabi Ibrahim enggak. Bayangkan Pak, Bu, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Apa perintahnya? Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Nabi Ismail, seorang anak yang masih kecil, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya, Ibrahim, anakmu Ismail sembelih. Kira-kira itu perintah gampang atau susah? Bu, orang tua suruh nyembelih anaknya, kira-kira susah nggak? Susah. Tapi ngelihat ini yang ngasih perintah siapa? Allah. Nabi Ibrahim nggak banyak mikir, siap melaksanakan. Kalau orang sekarang bilang gasken, gaspol, siap laksanakan, nggak pakai mikir. Kalau ini sudah urusannya Allah, perintahnya Allah, nggak pakai mikir. Akhirnya apa? Ketika taat dengan perintahnya Allah, Ismail dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang disembelih adalah seekor kambing dan diabadikan oleh Allah dan menjadi syariatnya baginda Nabi Muhammad. Apa ini? Karena dasar mendahulukan perintahnya Allah, muncullah syariat udhiyah, muncullah syariat korban. Ini sebuah kemuliaan yang Allah berikan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengutamakan Allah. Yang kedua, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan khitan usia berapa? 70 tahun Nabi Ibrahim. Coba kalau bapak-bapak sekarang ada perintah dari Allah, ayo Pak khitan umur 70 tahun, kira-kira mau enggak? Alat boten niku. Bahkan saat zaman itu nggak ada gunting, nggak ada laser, Ibu. Perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala khitan, Nabi Ibrahim nggak pikir panjang. Kalau ini perintahnya Allah, ya sudah bismillah. Disebutkan di dalam sebuah kitab bahwa Nabi Ibrahim dipotong itu khitan dengan pakai apa? Kapak kecil, nggak pakai gunting, nggak pakai laser. Tapi apa? Mendahulukan perintahnya Allah. Lah kita enggak, beda. Iya jelas beda. Coba saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh gampang. Ada panggilan adzan zuhur. Ini khusus untuk mereka yang kerjanya merdeka, nggak ikut sama orang. Yang kerjanya merdeka, nggak ikut sama orang, jualan sendiri, bisnis sendiri, kelontongan sendiri, catering sendiri, warung sendiri, pokoknya punya sendiri, yang nggak ikut sama orang. Ada panggilan Allah, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari pagi sepi, jualan sepi, nggak ada ngelayanin, sepi, nggak laris. Giliran waktunya zuhur, banyak orang istirahat, warung mulai rame. Lawannya adzan, kira-kira langsung berangkat ke musola, warungnya ditutup, bilang sama yang pembelinya, tak tinggal dulu ya, saya mau sholat. Atau ngelayanin pembelinya, nanti sholatnya ketinggalan. Jawabannya mudah kok, ngelayanin pembeli Habib. Betul? Ngelayanin pembeli Habib. Apa kata Imam Al-Faqih? Al-Imam Al-Faqih disebutkan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Faqih. Beliau mengatakan apa? Tidak akan ada barokah mereka yang mendahulukan urusan pekerjaannya daripada urusan Allah. Tidak akan ada barokah mereka yang mendahulukan pekerjaannya daripada urusan Allah. Bahkan Imam Faqih mengatakan lagi apa? Bahkan andai dia melakukannya di dalam awal waktu, tapi dia Allah kasih kesusahan, Allah kasih ujian, tujuannya biar antum ingat. Kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih kesusahan, antum nggak akan ingat sama Allah. Hikmah bukan? Hikmah. Manfaat bukan?
Makanya kalau dikasih ujian, alhamdulillah. Yang kedua, terus buah daripada Al-Quran masuk di dalam hati kita, maka yang keluar perilaku yang baik. Mustahil orang yang membawa Al-Quran di dalam hatinya perilakunya buruk, mustahil. Kalau mereka ahli Al-Quran, kalau mereka hafal Al-Quran, kalau mereka orang yang selalu mudawamah membaca Al-Quran, mustahil perilakunya buruk, mustahil. Pasti yang keluar perilakunya baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, matanya baik, telinganya baik, hatinya baik. Kenapa? Ya, karena lisannya sudah terbiasa membaca Al-Quran, sehingga yang muncul dari dalam dirinya adalah jati diri, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Ini poin yang kedua, hasil daripada membaca Al-Quran. Yang ketiga, setelah membaca Al-Quran, masukkan kita dalam hati, memunculkan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Hasil yang ketiga akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Sumber utama untuk menjadikan kehidupan kita baik adalah dalam pembacaan Al-Quran. Mau apapun sudah, antum mau milih pemilih, mau milih pejabat, mau milih pemimpin, mau milih ustadz, mau milih guru, mau milih siapapun, mau milih teman, antum harus lihat gimana dia sama Allah. Kalau Allah nggak akan ditinggalkan, insya Allah antum nggak akan ditinggalkan. Gimana dia memprioritaskan Allah? Gimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Cari pemimpin juga, pemimpin yang ahli Quran, yang menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dari semua yang saya sampaikan, jangan pernah meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Cara untuk tidak meninggalkan Allah satu-satunya adalah membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburanmu, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Gak dibacakan Al-Quran, gak dibacakan hadis, gak dibacakan zikir. Mulai sekarang, ayo bareng-bareng menghadapi bulan Ramadan, kita tobat bareng-bareng bersama-sama, minta ampunan kepada Allah, minta taufik dan hidayah kepada Allah, agar kita dimudahkan untuk melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan semua santri-santriwati, wali santrinya juga, ustadz-ustadzahnya juga, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan inayah, Allah berikan taufik untuk selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan yang sudah menghafalkan Al-Quran dijaga hafalannya oleh Allah, dijaga dirinya, dan muncul dari dalam dirinya perilaku yang baik, akhlak yang baik, mengikuti teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membacaan Quran Allah berikan cahaya di dalam hati kita, Allah berikan cahaya di dalam iman kita, Allah berikan cahaya dalam kehidupan kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kita keluarga yang manfaat dunia dan akhirat. Dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk selalu menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita sebagai pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai menurunkan mahabbahnya Allah, kecintaan Allah kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Fa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya Rabbi aqbidna 'ala khairi millati. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan muttaqabbala. Allahumma inna nas'aluka dawamal 'afiyah wa tamaman ni'mah wa husnul khatimah wal aqibah. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballaghna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah bihaqqi Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.